Halo semuanya, aku Atinta Octavian Putramadani, nomor absen 2 dari kelas 12C SMA Negeri 1 Tuban. Kali ini aku mau bahas tentang tradisi memandikan sepeda motor baru dengan air kembang. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu tradisi? Tradisi menurut KPBI merupakan suatu adat kebiasaan turun-menurun yang masih dijalankan suatu masyarakat. Nah, tradisi merupakan suatu kebudayaan atau kekayaan lokal yang masih erat kaitannya dengan masyarakat. Nah, tradisi memandikan sepeda motor baru dengan air kembang inilah merupakan suatu tradisi yang erat kaitannya dengan masyarakat Tuban. Tradisi-tradisi tersebutlah yang mengakibatkan masyarakat memegang suatu aturan, norma, kegiatan, serta keyakinan yang sudah sejak ada zaman dahulu. Tradisi inilah lahir karena adanya kearifan lokal. Dengan kata lain, kearifan lokal merupakan suatu bentuk besar dengan tradisi yang ada di dalamnya. Nah, kearifan lokal melahirkan suatu tradisi secara turun-menurun yang mengikat pada masyarakat, khususnya masyarakat Tuban yang nantinya akan saya bahas pada tradisi memandikan sepeda motor baru dengan air kembang. Menurut Pongpik dan Nataswan, kearifan lokal adalah kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun antar generasi yang berdasar pada pengalaman dan ketentuan pada masyarakat sebelumnya. Kearifan lokal dapat berbentuk berupa tradisi, nilai, kebiasaan, atau benda-benda dalam masyarakat. Selanjutnya, teman-teman tahu gak sih keberadaan serta eksistensi tradisi memandikan sepeda motor baru dengan air kembang saat ini? Eksistensi kearifan lokal tradisi memandikan sepeda motor baru dengan air kembang ini masih sangat populer di masyarakat. Hal ini terlihat dalam suatu website liputan 6 dengan judul "Punya motor baru, pasangan suami istri ini viral akibat ritual mandi kembang". Dalam berita tersebut menjelaskan bahwa banyaknya komentar pula dengan masyarakat sekitar yang masih banyak melakukan tradisi tersebut. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa tradisi memandikan sepeda motor baru masih sangat populer di masyarakat saat ini. Selain itu, menurut wawancara saya dengan Ibu Win, setahu saya ya dari orang tua, dulu orang tua saya pernah beli sepeda terus dimandikan sama bunga. Bahwa tradisi memandikan sepeda motor baru ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun, walaupun tidak tahu keberadaan kapan dan bagaimana tradisi ini berkembang, akan tetapi tradisi ini terus dilakukan pada generasi-generasi selanjutnya. Menurut Aswarsi, kearifan lokal dapat bertahan dalam waktu yang lama karena dianggap dalam suatu masyarakat tersebut kearifan lokal tersebut memiliki suatu nilai yang baik dan benar. Nah, 4 dari 5 narasumber saya menyatakan bahwa manfaat dari memandikan sepeda motor baru ini adalah dapat memberikan keselamatan pada pengendara yang menggunakannya. Narasumber juga menjelaskan bahwa tradisi ini tuh dapat menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini terlihat dari kegiatan membagikan sedikit rezeki berupa nasi kuning ataupun snack. Sehingga dengan adanya tradisi memandikan sepeda motor baru ini dapat memberikan dampak positif untuk sekitarnya. Dapat disimpulkan, tradisi tersebut dapat bertahan secara turun-temurun dikarenakan adanya suatu tanggapan yang baik dengan masyarakat Tuban. Nah, tidak dapat dipungkiri pula manfaat dari tradisi tersebut memanglah sebuah keyakinan semata dari masyarakat tersebut. Jadi, kita tidak tahu apakah manfaat tersebut benar ataupun salah, akan tetapi tradisi tersebut tetap berjalan sesuai dengan keyakinan dengan generasi atau melanjutkan dari generasi sebelumnya. Teman-teman udah tahu apa itu kearifan lokal, tradisi, keberadaan serta eksistensi tradisi tersebut. Nah, terakhir kini ada bagaimana sih tata cara melakukan atau memandikan sepeda motor baru tersebut dengan air kembang. Kegiatan inti pada saat melakukan tradisi tersebut adalah ketika proses penyiraman tersebut. Saya bisa membagikan beberapa kegiatan pada prosesi tersebut, yaitu menjadi 2, yaitu prosesi penyiraman dan yang kedua adalah proses membagikan sedikit rezeki. Nah, proses kedua ini merupakan suatu proses yang opsional karena dapat dilakukan oleh seorang yang mau dan dapat pula tidak dilakukan. Nah, pada proses penyiraman ini memerlukan beberapa alat dan bahan. Saya bisa membagikan menjadi 4, yaitu ada air, bunga, nasi, serta koin. Nah, nasi serta koin ini bisa opsional pula. Ada orang yang tidak melakukan tradisi memandikan sepeda motor baru ini dengan nasi atau koin. Akan tetapi air dan bunga ini menjadikan suatu benda yang wajib karena dapat
karena hal itu merupakan suatu benda yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi yang menggunakan nasi dan koin ini menurut hasil wawancara saya, Nasi juga. sama uang rejan. Berdasar hasil wawancara tersebut, nasi dan koin memiliki filosofi yaitu sumber pangan, yang mana nasi tersebut kan merupakan bahan pangan ya. Jadi dapat diharapkan nasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan. Nah, dengan koin tersebut dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Jadi sepeda motor tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan yang utama dengan kebutuhan lainnya. Sehingga selain itu juga prosesi memandikan sepeda motor baru dengan kembang dapat ditambahkan pula dengan nasi atau koin tersebut dapat memberikan suatu kerekatan pada hubungan keluarganya. Mengapa? Karena koin tersebut dapat diambil, atau misalkan saja kita menaburkan koin tersebut dengan air tersebut tentunya ke sepeda motor tersebut. Nah, koin tersebut dapat diambil oleh masyarakat sekitar sehingga dapat mempererat hubungan kekeluargaan di masyarakat sekitar. Selain itu, pada juga penggunaan kembang yang digunakan pada prosesi penyiraman juga berbeda-beda, tidak memiliki suatu pakem yang ajak, sehingga ada yang menggunakan kembang boreh, kembang mawar, ataupun kembang-kembang lainnya. Di dalam prosesi penyiraman tidak memerlukan suatu kembang yang pakem, akan tetapi hal yang terpenting dari tradisi ini hanyalah proses penyiraman serta pembacaan doa untuk sepeda motor tersebut supaya memberikan keselamatan, keberkahan dalam kita menggunakannya. Jadi dari prosesi tersebut dapat disimpulkan bahwa prosesi tersebut memiliki aspek pemberdayaan sosial, yaitu terlihat ketika pada pembagian segi. Nah, di situ dapat mengeratkan suatu tali silaturahmi antara keluarga ataupun lingkungan sekitar. Sekarang kita udah tahu tata caranya. Yuk kita kepoin bagaimana cara melestarikan tradisi tersebut. Melestarikan suatu tradisi di era modern merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan supaya tradisi tersebut dapat terus berkembang dan diketahui oleh generasi selanjutnya. Tradisi memandikan sepeda motor baru bukan hanya suatu tradisi yang baru, melainkan suatu tradisi yang sudah populer sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda seharusnya melestarikan tradisi tersebut dengan berbagai cara. Narasumber mengungkapkan berbagai cara, banyak cara untuk melestarikan tradisi tersebut. Contohnya seperti memberitahu kepada generasi-generasi selanjutnya. Yang kedua itu tetap melakukan tradisi tersebut, dan masih banyak lagi. Tujuan utama dari melestarikan tradisi tersebut adalah untuk mempengaruhi serta mengajak orang-orang sekitar untuk tetap melakukan tradisi tersebut supaya tidak luntur begitu saja. Wangbit dan Nantasuan menjelaskan beberapa kearifan lokal memiliki karakteristik di antaranya yaitu berasal dari anggota-anggota tua masyarakat. Hal ini berbanding lurus dalam upaya pelestarian tradisi tersebut supaya tradisi tersebut tetap lestari dan kejagaannya tetap terjaga. Sekian dari aku, Dinda. Sampai jumpa di video selanjutnya.